Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khoiron Badrul Aini, mahasiswa PPKN Unikama 2019. Di sini saya akan melaksanakan tugas pertama dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Kewarganegaraan mengenai 3 topik, yakni yang pertama tentang kewarganegaraan Sparta, yang kedua kewarganegaraan Athena, dan yang ketiga kewarganegaraan Romawi Kuno. Baik, langsung saja. Yang pertama yakni kewarganegaraan Sparta. Sparta merupakan kota yang berada di wilayah negara Yunani yang berada di Eropa. Beberapa ahli berpendapat bahwa Sparta adalah pencetus konsep kewarganegaraan yang didasarkan pada kesetaraan elit-elit politik yang berkuasa saat itu. Di Sparta ini menganut sistem oligarki, di mana ada segelintir kelompok kecil yang berkuasa. Di Sparta sangat terkenal akan angkatan daratnya, tentara-tentaranya. Di sini yang pendidikan hanyalah militer dan hanya berlaku bagi kaum pria saja. Setiap lelaki di Sparta diwajibkan untuk melakukan pendidikan militer dari usia muda sampai mereka dewasa. Para warga negara ini mendedikasikan hidupnya kepada pemerintahan dengan imbalan sebagian tanah untuk sebagai tempat tinggal dan juga ladang. Selain itu, kegiatan para lelaki Sparta ini ialah seni bela diri dan juga olahraga fisik. Bangsa Sparta ini seringkali menjajah daerah-daerah sekitar mereka untuk mempertahankan kekuasaan ataupun untuk menjarah. Lalu, untuk wanita-wanita di Sparta, mereka tidak diperbolehkan menuntut pendidikan dan juga tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Jelas sekali bahwa di Sparta ini sangatlah keras dan kaku sifatnya. Sementara orang-orang Sparta ini sibuk untuk kemiliterannya dan selalu siap untuk siaga perang, mereka memelihara budak. Budak-budak ini mereka diberi tugas untuk berladang. Sebenarnya budak-budak ini adalah tawanan-tawanan perang yang berasal dari daerah sekitar mereka. Wanita di Sparta juga tidak diperkenankan untuk berladang. Tugas wanita-wanita Sparta ini hanyalah untuk menghasilkan keturunan-keturunan bayi-bayi yang sehat dan kuat yang nantinya juga akan direkrut sebagai tentara-tentara. Baik, lanjut yang kedua, yakni kewarganegaraan di Athena. Athena juga merupakan negara yang berada di daerah Yunani, sama seperti Sparta, namun dalam keadaan politiknya sangat berbeda sekali. Di Athena ini menganut sistem demokrasi, di mana semua dapat berpartisipasi dalam pemerintahan. Tidak hanya itu juga, pendidikan juga diperbolehkan bagi kaum wanita, tidak hanya kaum pria. Pendidikan di Athena berfokus pada ilmu pengetahuan dan juga seni. Tidak heran bila
di Athena ini terkenal akan arsitektur dan juga pembangunannya. Dengan keadaan pendidikan intelektual tersebut, maka memunculkan inovasi-inovasi tentang ketahanan pangan di sana. Sangat berbeda jauh sekali dengan Sparta yang mengadakan keadaan pangan melalui penjarahan-penjarahan yang mereka lakukan. Di Athena ini maksud saya, mereka bebas untuk mengutarakan pendapat-pendapat mereka di dalam majelis pemerintahan. Dalam keadaan militer, di Athena ini juga memiliki armada yang sangat besar. Namun bukan di angkatan darat, melainkan armada angkatan laut. Demikian beberapa informasi yang saya dapat sampaikan mengenai Athena. Selanjutnya adalah Romawi kuno. Bangsa Romawi pertama kali menggunakan kewarganegaraan sebagai alat untuk membedakan penduduk kota Roma dari orang yang wilayahnya sudah dikuasai dan disatukan oleh Roma. Ketika kekaisaran terus bertumbuh, orang-orang Romawi memberikan kewarganegaraan kepada sekutu di seluruh Italia dan provinsi Romawi yang lainnya. Pemerintah Romawi sangat melindungi hak-hak warganya. Oleh karena itu, tidak ada satu warga negara Roma yang boleh dihukum tanpa alasan hukumnya jelas atau melalui keputusan pengadilan. Warga negara Romawi laki-laki memperoleh berbagai macam hak khusus dan perlindungan, walaupun kewarganegaraan mereka dapat dicabut dalam keadaan tertentu. Perempuan Romawi memiliki bentuk kewarganegaraan yang terbatas, tidak seperti laki-laki. Walaupun dihormati, mereka tidak diperbolehkan memilih ataupun menempati jabatan publik. Perempuan kaya dapat turut serta dalam kehidupan bermasyarakat dengan mendanai proyek pembangunan atau mensponsori upacara keagamaan. Perempuan juga memiliki hak properti, berbisnis, dan bercerai. Warga negara sekutu Romawi dapat menerima kewarganegaraan terbatas seperti hak Latin. Mereka tidak dapat memilih ataupun turut serta dalam pemilihan umum Romawi. Budak-budak pada Romawi dianggap sebagai properti. Namun seiring berjalannya waktu, mereka memperoleh lebih banyak perlindungan hukum. Beberapa budak dibebaskan oleh para pemilik mereka karena dianggap berjasa atau berdasarkan wasiat pemiliknya. Budak yang dibebaskan adalah mantan budak yang sudah merdeka. Mereka tidak otomatis mendapat kewarganegaraan dan tidak mendapat beberapa hak khusus seperti hak untuk magistrat Romawi atau hak berpendapat lah. Demikian materi yang saya sampaikan. Untuk kekurangan saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.